Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan. Selamat datang juga di Amar Farm, peternakan domba unggul di Lamongan ini teman-teman ya. Ada channel YouTube-nya Amar Farm LA, TikTok Amar Farm itu, Facebook Umkam, dan di nomor telepon 0856 0865 1426. Nah, ini peternakannya dulunya adalah peternakan sapi, terus menuju ke peternakan domba, breeding dan fattening. Untuk lebih jelasnya kita sudah ditemani oleh Mas Hambali. Selamat sore Mas Hambali. Selamat sore Mas Tonda. Selamat sore ya. Ini untuk kandang A dan kandang selanjutnya ini sebenarnya peternakan dombanya awal mulanya seperti apa ini? Awal mulai namanya malah bukan Amar Farm, Mas. Ya. Awalnya itu pakai kata lembu. Lembu Amar gitu, lembu Amar Farm. Lembu Amar Farm. Nah, ini masih ada di sini tulisannya ya. Iya, lembu Amar Farm karena memang dulunya itu peternakan sapi, Mas. Pengemukan lebih tepatnya, pengemukan sapi. Pengemukan sapi. Kebutuhan potong untuk kurban dan jagal dulunya. Terus ceritanya bisa beralih ke domba ini kayak gimana ini, Mas? Sapi pertama kali mulai, terus baru mulai ternyata langsung PMK, Mas. Langsung PMK malah. Langsung PMK. Langsung PMK. Dan mayoritas itu kena. Mayoritas kena PMK. Mayoritas kena. Jadi pusingnya agak lumayan gede. Kapasitas berapa dulu sapinya? Sekitar 60 ekor. Sekitar 60, ya, keren ya, banyak ya. Dan juga sapi-sapi jumbo itu ya. Sapi jumbo, jenis-jenis limosin. Terus kok memutuskan nggak dilanjutkan sapinya, terus malah ke peternakan domba gitu? Sing pertama masalah perawatan pasti nih, Mas. Kepengen tetap ternak, tetap ada ingon-ingon istilahnya. Entah ruminansia apa bentuknya. Awalnya memang sapi, terus risetnya lihat-lihat di YouTube yang lagi rame apa, yang lagi booming apa, ternyata kan domba. Dan dipelajari juga perawatannya juga lebih mudah ternyata, Mas. Perawatannya lebih mudah. Terus misalkan kok ada katakanlah kematian. Sapi kan ekstrim, Mas. Kalau sapi mati satu langsung satu sama dengan satu kotak domba. Ini yang di depan ini gudang pakannya, Mas ya. Gudang pakan. Pakannya juga menggunakan sistem konsentrat, ada yang full kering karena di sini selain untuk breeding ada juga pengemukan. Pengemukan. Awalnya duluan mana yang fattening sama? Fattening dulu malah, Mas. Dulu. Fattening khusus lokal. Saya fattening khusus domba lokal. Awal pertama buka kandang itu kapasitas kurang lebih 300. 300 ekor. Terus awal mula menjualnya juga ampun, Mas. Ampun kesulitannya, Mas. Iya, kesulitan. Nggak kenal siapa-siapa awal-awal tuh. Jual kemana ini? Sudah gemuk mau dijual kemana? Ternyata alhamdulillah tuh, Mas. Istilahnya kan ada yang jual pasti ada yang beli. Ada peribahasa seperti itu ya. Ternyata laku dan sistemnya kan partai biasanya, Mas. Ambil satu rate terus semakin dikenal orang kan banyak yang telepon, Mas ready gemukannya gitu, Mas. Terus saya kembangkan lagi tuh, nambah populasi waktu itu dari 300 ke sekitar 600 ekor. Terus di dalam fattening itu kan dari pasar bibitnya, Mas. Ada yang dari pasar, ada yang dari bakul-bakul. Kita nggak bisa nyortir yang benar-benar nyortir. Akhirnya banyak juga yang melahirkan, Mas. Di kandang fattening. Ternyata sudah bunting. Lahir di kandang fattening. Jadi di kandang-kandang fattening itu tiba-tiba ada cempe-cempe. Cempe-cempe yang tiba-tiba lahir. Karena bibitannya sudah bunting ya dari bibitannya. Dari katakanlah kok 100 ekor bibitan yang datang itu sampai 20-25 itu melahirkan. Nggak ketahuan lah. Saya kumpulkan babonana. Awal kebingungan, Mas, soalnya waduh ini basic ngerawat cempe juga nggak ada. Karena memang fattening. Nah, alhamdulillah ternyata kan kalau babonana jualnya kan lebih mahal, Mas. Dan alhamdulillah itu ada juga peminatnya. Kadang kesini kan nyari, Mas, ada yang bunting, Mas, ada yang bawa anak, seperti itu, Mas. Dan terjualnya kan otomatis kan lebih mahal. Jadi saya putuskan untuk waktu itu beli jantan yang nggak seberapa bagus seperti sekarang lah. Dulu cuma ya pakai Texel, pakai Dorper seri F. Di awal-awal itu ya. Di awal, itu mulai breeding sudah. Nah, mulai breeding dari bibit-bibit lokal yang tadinya fattening yang bagus-bagus. Saya kasihkan ke jantan yang lumayan biar anaknya lebih bagus dong. Di upgrade gitu ya. Alhamdulillah kan petani-petani sekitar sini kan banyak juga yang nyari bibit
hamilan misalnya mas, hamilan yang sama Texel mas, hamilan sama Dorper misalnya lah, itu ngakunya kan lebih mahal lagi. Alhamdulillah lebih mahal lagi. Terus nyari-nyari informasi lagi, ternyata lagi booming Dorper full blood. Pejantannya banyak yang rata-rata sudah full blood, terutama yang dari Kediri, dari Blitar itu kan luar biasa. Ikut-ikutan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya ternak dengan pejantan Dorper full blood yang paling bagus juga, yang paling bagus juga. Ya ini sambil keliling kandang nggak apa-apa ya. Jadi berawal tadi dari fattening, terus fattening ternyata banyak yang beranak, anakannya dipelihara sama indukannya sampai melahirkan, dijual babon anak lebih menjanjikan ya. Nah, ternyata ada lagi yang lebih menjanjikan, yaitu di upgrade genetiknya. Benar mas. Itu sudah berhasil. Terutama genetik dari jantan juga dari betinanya. Awal kan saya cuma pakai lokal ngertinya mas. Taunya dari pakai yang lokal gitu. Ternyata kan kok F1 itu ternyata beda-beda bentuknya mas. Dari bulu, dari postur, dari bentuk kepala itu nggak sama. Ternyata yang bagus dari informasi teman-teman tuh kan pakainya itu rata-rata betinanya itu cross Texel. Bukan pakai lokal. Jadi setelah berjalannya waktu itu F1 itu nggak asal F1 mas ya? Ada grade-grade-nya juga ya? Kadang ya itu mas, kadang ada yang nanya, mas harga jantan F1 berapa misalnya gitu mas. Tak aku ngomong 110, kok mahal? Ada kok 90 kok mas, ada yang jual 90. Kadang-kadang kan begitu tuh mas. Ternyata kan memang F1 itu kan sebutan genetiknya. Macam-macam bentuknya pastinya mas. Ibaratnya domba lokal pun aja ada yang terlanjur gede, ada yang gede, kecil ya kecil, sama dengan F1. Nah, rata-rata yang terbaik F1 untuk saat ini ya dilahirkan dari indukan cross Texel betinanya. Jadi alhamdulillah sekarang saya pakai cross Texel semuanya untuk indukannya ya. Sedikit saya garis bawahi tadi mas ya. F1 itu kan mungkin jenis turunannya saja. Kalau mungkin genetiknya tetap berbeda ketika ininya ya, indukannya genetiknya semakin bagus, maka anakannya juga semakin bagus gitu. Dan juga untuk full bloodnya juga ada yang bagus, ada yang biasa kayak gitu juga. Ada juga. Untuk saat ini yang dikembangkan selain tadi ya itu ada cross Dorper, AF Dorper, AF untuk awasi ya. Awasi itu untuk full blood Dorpernya juga banyak mas ya. Banyak mas. Dan untuk perawatan selama itu anakannya antara yang AF dan juga yang full blood itu tetap berbeda juga perkembangannya. Sama. Kalau perawatan sama. Perawatan dan pakan sama, tapi pertumbuhannya jauh. Jauh pertumbuhannya jauh. Bahkan dari betin induk tadi tuh mas, dari induk lokal katakanlah, dengan induk Texel pun beda jauh. Beda ya, sama-sama bapaknya. Sama-sama bapak. Dari posturnya beda, pertumbuhan terutama pertumbuhan bobotnya itu lebih cepat kalau pakai indukan cross Texel. Kita sambil lihat yang di koloni untuk anakannya biar teman-teman juga pada tahu semuanya. Dan ini dulu di kandang sapinya sini mas ya? Ya itu mas. Dulunya ini nggak pakai kotak-kotak seperti ini mas. Awalnya ya dijejer-jejer biasa, terus PMK dapat saran dari dinas peternakan itu kan mas, disuruh magri antara satu sapi dengan satu lainnya biar nggak saling nular gitu. Jadi ini langsung dadak dikasih, tapi sudah terlambat. Kecolongan, terlambat. Siap. Nah, jadi ini insya Allah ya paling mau direnov jadi domba juga. Domba semuanya? Nggak ke arah sapi-sapi kan sekarang PMK-nya sudah lewat mas? Trauma mas. Selain itu mungkin lihat dari spek-spek domba dan pemeliharaannya juga mungkin ke arah hasilnya kayaknya lebih enak di domba gitu. Sudah lebih ngerti domba sekarang mas. Dan seiring berjalannya waktu relasi yang didapatkan juga banyak di domba mas ya. Nah ini teman-teman untuk koloni daripada full bloodnya seperti ini. Ini kandang kawin, kandang koloni. Ini kandang kawin, kandang koloninya seperti ini. Ini satu jantan 20 ekor betina. Di satu jantan 20 ekor betina. Seluruhnya pakai cross Texel mayoritas. Mayoritas cross Texel. Nanti kedepannya memang untuk cross Texel saja mas ya? Ya untuk cross Texel saja mas. Pastinya ya tetap pakai turunan juga mas. Betina F1 dan F2. Betina F1 F2. Soalnya rekan-rekan yang peternak lain kan sudah pada nyetak F3, bahkan F4 mungkin ya. Ya tapi yang digunakan untuk bahan awal cross Texel. Bahan awalnya karena memang dari selama ini yang cenderung lebih bagus, lebih hebat perkembangannya adalah untuk indukannya berasal dari cross Texel. Ini juga dikasih semacam crib feed gitu untuk ini? Iya, untuk cempe-cempenya mas. Nanti keluar cempe-cempenya keluar, makanya di sini.
Oh, ini contoh untuk anak-anak-anaknya ya. Ini anak-anak yang dari sini Mas ya? Dari sini Mas. F1, F2, ada full blood juga. Ada full blood juga ya di sini. Nah, semacam ini Mas, untuk pengembangan semacam ini tentunya butuh waktu ya. Ini barusan saja ini ngapunten, ini istilahnya juga Amar Farm sendiri belum lama ya. Belum Mas, saya baru fokusnya itu 2 tahun Mas. 2 tahun ya. Baru 2 tahun fokus di domba. Nah, fokus di ternaknya malah lebih baru lagi. Lebih baru lagi. Oh, sebelumnya fattening gitu ya. Fattening terus jual beli gitu. Dan juga yang di belakang itu untuk kandang bersalin dan lain sebagainya. Oh, yang di belakang itu istilahnya pabriknya Amar Farm Mas. Pabriknya Amar Farm ya. Jadi untuk nyetak cempe nanti dijualnya itu berupa cempenya. Nanti kita bisa ke sana juga. Ini untuk sebelum lanjut ke sana ini. Berarti tadi jual beli dulu Mas ya? Iya. Jual beli, fatteningnya dulu, jual beli. Kan baru Mas, untuk mengenalkan ininya di awal mula Amar Farm ini seperti apa kepada konsumen juga, untuk intinya marketingnya seperti apa ini intinya? Kalau marketingnya ya saya tetap yang pertama dibantu juga tuh Mas, dibantu sama rekan-rekan yang sudah jalan lebih lama pastinya. Jadi main ke kandang peternak lain juga sangat penting Mas. Sangat penting untuk nimba ilmu lah pastinya. Entah dari konstruksi bangunan kandangnya, entah dari perawatannya, itu kan tetap nyontoh yang sudah-sudah Mas. Tetap ini ya, saling apa ya? Iya Mas, saya itu mainnya ke Kediri, ke Blitar sana Mas. Untuk buat belajar sekalian minimal pembeli. Kenal. Minimal kenal kayak gitu. Minimal kenal. Total saat ini ada berapa? 5 pejantan ya untuk full bloodnya? Kalau full blood 5 pejantan Mas. 5 ekor pejantan full blood. Nah, 3 pejantan saya gunakan untuk kebutuhan jual beli untuk yang bunting saja. Jadi untuk nyetak buntingannya dan saya jual berupa bunting. Oh, dijual buntingan. Cross texel hamil dengan full blood darter. Yang 2 ekor lagi itu khusus saya pakai sendiri untuk mencetak cempe-cempe sampai lahir di sini. Sampai lahir di sini, dibesarkan di sini. Nah, ini contoh-contohnya yang lahir di sini. Contoh-contohnya yang lahir di sini ini. Berarti nanti selain untuk cetak, ini prospeknya ke depan selain untuk cetak yang buntingan-buntingan itu juga ada Mas. Ini sebelumnya ini lagi proses pakan Mas ya. Pakannya pakai ini. Pakai pickup. Oh, dibawa pickup kayak gini. Ya, bawa pickup. Ini proses kasih pakan. Kok dikasih tong ini apa Mas ini? Itu pakan silase Mas. Oh, silase. Iya, silase. Dipakan silase dan kohenya ini dijual juga. Dijual juga. 1 karung kering. Oke, kita lanjut Mas. Ini tadi berarti cetak buntingan, dijual buntingan gitu ya. Dijual bunting. Untuk harganya nanti silahkan teman-teman tanya atau di konten saya yang lain ya. Sedikit bocorannya saja ya, sama dengan yang lain lah. Ada yang lebih murah malahan ya. Lebih murah Mas. Kalau langsung ke sini malah enak Mas ngobrolnya. Saya mudah dirayu soalnya. Gitu. Meskipun yang ngerayu cowok juga. Iya iyalah. Karena effort kesininya tetap ada harganya Mas. Siap. Nah, ini teman-teman ini untuk contoh anak-anak-anaknya yang lahir di sini sudah, dan yang lain juga bisa melayani buntingan ataupun koloni juga Mas ya. Seperti ini Mas, di awal-awal tentunya ada kesulitan juga dong untuk pemasaran dan lain sebagainya. Iya, tentunya juga untuk perawatannya, asalkan perawatannya bagus, hasil dombanya bagus, insya Allah tetap dilirik ya. Iya, dilirik. Dan seperti channel Bukan Dokter Hewan ini kan bantunya juga luar biasa Mas. Dari sosial media tentunya Mas. Sosial media. Iya, dari sosial tentunya media. Di medsos-medsos teman-teman yang lain juga. Iya. Kemarin juga mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan Mas Hambali. Kita pernah ngobrol-ngobrol kemarin ya. Pas di Kediri kita pernah. Kediri. Tapi pas belum di kandang ini. Di kandang ini kita hanya slide-slide kan kemarin Mas ya. Dan ternyata kita alhamdulillah hari ini langsung bisa berkunjung jauh-jauh ke sini kandang. Jadi ini benar-benar kandang yang sangat komplit Mas ya. Ada breedingnya, ada fatteningnya juga. Kayak gitu, persediaannya, penyiapannya ada mulai dari cempe ke arah siap kawin siap kawin ada, terus buntingan juga ada, masih koloni juga ada, dan nanti juga bisa melayani untuk babon anaknya. Babon anak. Seperti ini memang khusus etalase di depan didesain untuk mencetak yang segera dijual. Dijual, bener Mas. Itu etalasenya di belakang pabriknya. Oke, kita lihat di pabriknya boleh ya? Monggo Mas. Sekalian di pabriknya untuk pencetak domba yang pas lagi mau dikasih pakan. Untuk kapasitas pakannya sendiri 2 kali Mas di sini berarti? 2 kali Mas, jam 7 pagi sama jam setengah 4
dipaskan jamnya ya. Nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih, Mas. Harus. Ini lagi persiapan, berarti nanti kasih pakannya baru di jam setengah 4 setengah ya? 4. Ini yang khusus untuk kandang fatteningnya di E ini. Ini breeding. Yang E. Oh, yang E. Ya, yang E. Yang E itu fattening, Mas. Oke, nanti kita ke sini dulu teman-teman ya, ke Blok D dulu. Ini masih perjaka ini, Mas. Oh, ini ya perjaka. Siap. Oke, di kandang D nih seperti apa konsepnya untuk breedingnya? Ini pokok sekali kasih makan itu kurang lebih 5 tong. 5 tong? Iya. Satu kotak sini saja? Satu kotak sini. 4-5 tong, maksimal 5. 5 tong. Nah, ini yang di awal kotak pertama ini di apanya, Mas? Nah, ini kandang kawin, Mas. Ini kandang kawin. Mungkin ada yang butuh konsep kandang kawin, Mas ya. Nggak harus niru juga, tapi ini kalau di saya ya, kandang kawin wajib, kandang bunting, dan kandang melahirkan sampai menyusui nanti, Mas. Ada tiga jenis lah. Ini hanya kotak-kotaknya yang membedakan atau mungkin ukurannya juga berbeda, Mas? Ukurannya berbeda, Mas. Kalau kandang kawin ini saya kan kasih 1 jantan 30 betina. Ini saya 4 kali 6 meter, Mas. 4 kali 6 meter, 1 jantan 30 betina. 30 betina. Ini terus tapi tetap harus diperhatikan yo panjang palungnya, Mas. Panjang palung ini kan pengaruh juga. Ini sebenarnya 40 pun muat. Masalahnya ketika makan dia muat nggak palungnya, kadang kan gitu. Jadi yo dicari tahu lah, satu domba itu butuh berapa sentimeter untuk makan kepalanya, misalnya gitu toh, Mas. Oh, jadi makanya ini pakannya, palung pakannya muter, Mas ya? Iya, muter. Oh, yang depan ada, samping kanan kiri juga ada. Itu untuk memudahkan makannya ya? Iya. Supaya makannya tidak berebutan juga. Tadi 4 kali 6 diisi 1 ekor jantan, 30 ekor 30 ekor betina. Ini sama juga yang di sini ya? Sama ini saya sudah, alhamdulillah sudah pakai betina-betina upgrade lagi, Mas. Oh, yang ini di-upgrade. F1, F2 itu betinanya mantap-mantap. F1, F2, Texel juga masih tetap ada. Dan juga gede-gede, Mas ya, untuk domba-dombanya yang betina-betina. Pabrik, Mas. Oh iya, pabrik beda lagi ya. Tapi seandainya nanti yang di pabrik ini nanti otomatis kan juga dikeluarkan dijual gitu, Mas. Jualnya gimana yang dari pabrikan sini? Anakannya, Mas. Oh, anakannya. Tapi kadang-kadang ada juga pembeli yang ke belakang sini terus ngelirik. Kadang kena juga saya. Oh, kena. Makanya mudah dirayu tadi ya. Kadang terbeli juga akhirnya. Kadang terbeli juga ini. Nah, ini berarti nanti bisa dikip untuk anak-anaknya, persiapan anaknya ya. Dan juga kalau pengen kerayu Mas Hambali secara langsung datang sini. Nanti jangan ke kandang depan dulu, langsung ke kandang belakang ya. Oh, ini tadi tak kasih seperti ini, Mas. Ini total 32 ekor ya? Bukan 31, Mas, sorry. Ini 1 jantan, 14 cross texel, 14 F1, 2 ekornya F2. Jadi 30 tuh, Mas. 31. Mulai koloninya tanggal 10 Agustus 2024. Berarti ini 1 bulan ini satu bulan dapat koloni kalau dari sekarang. Terus nanti kalau ketika dia sudah agak lama di USG total. Kalau bunting langsung pindah ke kandang sebelahnya, Mas. Oh, kandang sini, sebelahnya langsung sini. Sebelahnya ini bunting muda, Mas. Ini bunting-bunting muda. Untuk komposisi pakan dan lain sebagainya, Mas, antara yang sedang di koloni dengan kandang-kandang bunting seperti beda, ini, Mas. sama? Oh, beda. Kalau koloni itu cenderung lebih jelek istilahnya, Mas. Lebih murah lah, Mas. Saya sih membedakannya cuma dari konsentratnya, Mas. Jumlah konsentrat. Kalau untuk koloni biasanya saya pakai 10% saja, Mas. 10% daripada berat badannya. Misalnya kok 100 kilo ya 10 kilo. Misalnya 100 kilo serat ya 10 kilonya konsentrat. 10%. Berarti enggak gitu dong, Mas. Maaf ya. Totalnya misalkan 100 kilo. Berarti yang seratnya 90 kilogram. 10 kilogram konsentrat. Betul. Ini untuk kandang-kandang koloni seperti ini tadi ya. Kalau yang bunting saya naikkan konsentratnya 20%. Saya naikkan konsentrat 20%. 20% di sini. Berarti ini konsentratnya 20%. Untuk yang bunting konsentrat dan serat kasarnya adalah 80 ya. Karena kan energi yang dibutuhkan kan lebih mestinya, Mas. Karena lagi mengandung. Terus nanti produksi susunya biar maksimal. Selain itu ada tambahan lagi, Mas, barangkali ada premik pastinya, Mas. Oh, premik ya. Premik dan garam biasanya saya jadikan 1. Biasanya cuma 1% kok, Mas. 1% dari jumlah ransum. Jumlah ransum pakannya tadi ya, 1%. Dan untuk yang melahirkan sendiri, Mas, di kandang melahirkan itu pakannya beda lagi juga. Jadi kalau kehamilan sudah di atas 4 bulan itu baru pindah ke kandang-kandang kotak kecil, Mas. Pindah lagi.
Honda Vita kecil. Perbedaannya adalah yang pertama luas kandang. Kalau sudah mau melahirkan, biar gerakannya kan nggak terlalu capek, biar nggak terlalu luas. Yang pertama itu, dan lebar rongga lantainya itu beda juga, Mas. Kalau nanti di sini keblowo istilah bahasa Jawa, Mas. Iya. Ini tadi ukurannya yang setelah ini, pasca iya. bunting sama dengan yang koloni nggak? Bukan, 3x4, Mas. Oh, 3x4 ya. Oh, sorry, 3x6. 3x6. Oh, lebih dipersempit ya? Lebih persempit, karena memang nggak ada jantan, Mas. Oh, nggak pakai jantan kan? Nggak pakai jantan, 3x6. Berarti lebih dipersempit dengan jumlah yang sama, nggih? Nggih, jumlah yang sama. 30 ekor. Tapi kadang ya jumlahnya kadang ya berbeda, karena kan yang bunting belum tentu 100%. Belum tentu 100%. Ya, ini contohnya yang ini agak longgar. Ya, ini bunting. Semua bunting. Nah, seandainya Mas ini ada teman-teman yang pengen yang di sini, biar datang sini langsung aja ya? Iya, biar ke sini langsung. Langsung ya, ini tempatnya. Karena tetap ada beberapa sing memang bener-bener nggak bisa dikeluarkan. Siap. Nah, ada yang masih samar-samar. Kandang laktasinya yang di sini ya. Kalau sudah hamil di atas 4 bulan, pindah ke sini, Mas. Ini bisa dilihat dulu. Ini lagi proses mau lahiran tuh, Mas. Dari ambingnya itu kan sudah gede-gede banget ya. Nah, ini dideketin sudah nggak mau bangun. Ini kan ciri-ciri yang tinggal paling beberapa hari ini melahirkan. Iya. Ini ukurannya berapa yang ini? Yang ini 1,3 kali 3. 1,3 kali 3. Ya, maksimal 3 ekor. Maksimal 3 ekor. Maksimal 3 ekor. Nanti kalau ternyata kok lahir 2 ekor katakanlah, Mas. Itu maksimalnya 2 ekor saja. Berarti nanti setelah melahirkan pun di sini dulu. Di sini sampai 1 bulan. 1 bulan. Sampai kaki-kakinya kuat lah, Mas. Kaki-kakinya kuat, sudah bisa manjat-manjat lah. Baru nanti bisa pindah ke depan, lebih lebar. Oh, nah, ini kan lebih sempit, Mas. Nih, rongganya lebih sempit, cuma 1 cm. Jadi nggak ngalahi resi-resi lah, Mas. Iya, siap. Lebih daripada keblowo mending resi-resi ngoten, Mas. Nah, ini untuk ambing-ambingnya juga super, ini yang sudah lahir. Ini contohnya lagi. Ini dari jantan yang macam-macam, Mas ya. Ada full blood, jantannya ada full blood dorper. Iya, full blood dorper, ada yang AF dorper. F1 dorper. Semuanya ditaruh di sini. Dengan sistem seperti ini, Mas Hambali ya, sistem pemeliharaan seperti ini, itu apakah Mbak malah agak ribet, membutuhkan tenaga yang banyak kayak gitu? Yang mananya, Mas, maksudnya? Maksudnya terus dari koloni dipindah-pindah gitu? Enggak lah, Mas. Yang penting aku kan keamanan itu, Mas. Kalau di depan, misal kandang kawin ya, kandang kawin itu lantainya tak persempit. Dia otomatis luar biasa kotornya, Mas. Luar biasa makan tenaga untuk membersihkan. Ini mohon maaf teman-teman agak mbak-mbak karena memang pas jam makan ya. Jam makan. Oke, sedikit lagi kita boleh ke yang fattening juga, boleh, Mas ya? Boleh, Mas. Ini sekalian pas kita di sini jalan untuk ke tempat fatteningnya. Agak jauh. Ya, saking luasnya kelihatan jauh ini. Jadi untuk fatteningnya itu disendirikan di sana, Mas? Iya, saya untuk bakaran fatteningnya dari kandang sendiri atau juga ambil bahan-bahan? Ambil bahan, Mas. Ambil bahan dari teman-teman peternak lain juga. Terus itu khusus pakannya beda lagi ya sama fattening lah. Fattening, iya. Fattening biasanya menggunakan 70%-nya konsentrat, 30-nya serat kering, Mas. Balikan ya? Iya, serat kering. Jadi serat keringnya beda dengan yang sini, serat kasarnya beda sama yang ini ya? Kalau ini sini pakai serat rumput, Mas. Oh, serat kasarnya di sini rumputan hijauan. Rumput hijauan. Yang sudah disilase ataupun sudah dicopper kayak gitu ya. Kalau yang untuk sana itu kering, Mas, kayak rendeng kangkung, Mas. Rendeng kangkung, rendeng kedelai, tumpi jagung seperti itu. Saat ini kan mahal, Mas ya, untuk khususnya rendeng kangkung. Oh iya. Berarti dioplos dengan beberapa. Oplos dengan beberapa bahan serat lebih murah, Mas. Kayak tumpi itu kan paling 2.000, Mas. Terus kulit kacang hijau sekarang kebetulan lagi panen, ya 2.000-an kurang lebih. Ada juga pongkol telo itu dari Pati saya datangkan, kurang lebih di 2.300, jadi lebih murah nanti, Mas. Jadi komposisi yang lebih mahal itu saya sedikitkan. Tapi tidak mengurangi hasil akhirnya. Tetap saya hitung nutrisinya, Mas. Nah, ini kita contoh-contoh untuk kambing. Belum penuh tapi, Mas. Belum penuh ya. Belum. Kambing-kambing lokal yang. Nah, ini lokal, Mas. Ini baru datang kemarin. Bentuknya masih amburadul, Mas. Belum dicukur juga ya? Belum. Baru kemarin sore, Mas, ini. Keseluruhan untuk penggemukannya lokal, Mas, dombanya? Lokal. Penggemukan lokal, Mas. Pakannya sehari 2 kali juga? 2 kali.
Kalau bobotnya 20 kilo 8 on, Mas. Bobotnya 20 kilo domba. Hah? Kita ya kira-kira saja lah, Mas ya. Oh. Makanya di sini tuh dari ukuran kita sendirikan, Mas. Contohnya yang di situ ya, ini belum tak sendirikan karena baru datang. Jadi yang kecil ya ikut kecil kayak gitu. Yang besar ikut besar. Jadi makannya nanti beda. Untuk pengemukan dombanya ini Mas per kota ini diisi berapa? Ini ekor? Efektifnya itu 20. 20 dengan ukuran? Dengan ukuran 2 kali 3. 2 kali 3 berisi 20 ekor ya? 20 ekor. 20 ekor full pakan kering 2 kali sehari. 2 kali sehari. Minum tak terbatas. Tak terbatas ya. Ada paralel-paralelannya kayak gini. Dan nanti biasanya jenengan untuk pengemukannya ini berjalan berapa lama sih Mas? Saya 2 bulan Mas. 2 bulan ya? 2 bulan harus keluar. Harus keluar? Harus. Dengan populasi sekarang masih 600 ya? 600. Kalau sih ini 2 bulan itu dibikin siklus atau sekali 2 bulan itu siklus 600? Mas. Siklus ya? Iya, tergantung kedatangannya. Tergantung kedatangannya. Ada ya paling ya mau panen ya 100 ekor. 100 gitu. Jadi ya sebulan ya bisa beberapa kali kadang. Ya yang penting 2 bulan lah Mas. Itu yang khususnya untuk fattening ini langsung ke user gitu Mas ya, langsung ke user Pak. Nggak ada yang banyaknya sih ke Jawa Tengah, ke Tegal, ke Pekalongan. Langsung ke konsumen diambil gitu. Ke sini biasanya gitu. Rata-rata itu mereka pengusaha akikoh atau di sate gulenya? Sepertinya sate Mas. Sate gulai gitu ya. Kalau saya lihat sate. Terus terbanyak juga sini kan di Lamongan ini banyak juga kan yang istilahnya itu jual gemukan, tapi kadang nggak punya barang gitu loh Mas. Nah itu nanti kan ambilnya juga ke sini. Jadi Mas, ini aku mau pesanan 50 ekor kirim ke sini. Sampai ada nggak gitu biasanya ambilnya dari sini. Mas dengan spek domba lokal ya, digemukkan 2 bulan ya ini. 2 bulan itu masih sudah dapat untung juga ya? Untung tapi sangat-sangat sedikit. Enak mana sama breeding? Ya enak breeding. Tapi karena memang kebutuhan pasar dan juga terus persiapan di awal juga saya pertama jalan juga dari fattening. Sudah banyak kenalan kebutuhan fattening juga tuh, gemukan lokal. Jadi yo kadang mereka sampai kadang ngomong di Lamongan ini kayak satu-satunya aku Mas. Yang masih berani menggemukkan lokal. Domba lokal. Karena memang terlalu tipis. Berapa Mas berarti ini ngapunten untuk 2 bulan itu rata-rata pertumbuhannya atau pertambahan bobotnya di angka berapa kilo? Kalau lokal Mas ya. Ngomong apa adanya itu 6 kilo Mas. 6 kilo ya? 6 kilo. Berarti per bulannya 3 kilogram ya? Per bulan 3 kilo, tapi biasanya bulan pertama itu pencapaiannya paling 30-40% Mas. Oh, yang ke 60-70% di bulan yang kedua. Karena kan masih kepotong baru datang ini Mas. Ini nggak kehitung kan hari kemarin, hari ini kan makannya juga nih masih. Nah ini masih contohnya Mas. Belum ini yang sudah 1 bulan habis. Ini yang baru kemarin dikasih sama pun belum habis Mas. Karena masih ngawali kan Mas. Masih beradaptasi ya. Makanya di bulan pertama itu penambahannya 30 sampai 40% dari berada keseluruhan total tambah ketika panen ya. Baru di bulan kedua 60 sampai 70%. Ya diraih di bulan kedua. Makanya efektifnya sebenarnya orang-orang itu kan teorinya kan 3 bulan itu tadi. Jenengan kok milih 2 bulan? Biar 2 bulan biar cepet. Dikit aja tapi cepet lebih bagus tuh Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Hambali, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, menginspirasi dan juga sebagai sumber-sumber sharing, sumber edukasi untuk peternak yang lainnya, khususnya di breeding dan juga fattening. Ini komplit lah di sinilah ya. Kalau memang pengen tahu harga-harganya yang di sini, nanti bisa lihat di video saya yang lain ya. Ini memang khusus untuk bagaimana kisahnya, perjalanannya sampai saat ini masih bertahan di breeding dan fattening domba. Terima kasih Mas Hambali. Ada sedikit tambahan kata untuk menyemangati peternak-peternak muda dan juga pemulanya. Kalau pengen beternak, intinya itu untung itu nyusul Mas. Terus masalah jual, kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Insya Allah seperti itu. Yang penting itu konsisten Mas. Konsisten tetap. Terus yang paling utama itu seneng dulu. Seneng domba. Yang mau ternak burung seneng burung dulu. Istilahnya gitu Mas. Kalau sudah ada senengnya,
insya Allah semuanya gampang kok Mas. Amin. Nyusul lah, semuanya ikut nyusul lah. Siap, amin. Oke. Tambah sukses, tambah berkah bermanfaat Alhamdulillah, Mas, amin, Mas. khususnya untuk Amar Farm dan Amin. pada umumnya peternakan Indonesia semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.